teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Edmita Siombing pada video ini. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas suatu penyakit. Nah, seringkali kita mendengar penyakit ini, yaitu gagal ginjal akut. Nah, penyakit ginjal itu ada beberapa, seperti yang paling sering kita dengar mungkin gagal ginjal kronik. Namun ada juga namanya gagal ginjal akut. Nah, di dalam diri kita ini, di dalam diri tubuh manusia itu terdapat berbagai organ tubuh seperti ginjal. Nah, ginjal itu sendiri berfungsi sebagai pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh, yang mana mengatur keseimbangan atau mengatur konsentrasi garam dalam darah, mengatur keseimbangan asam basa dalam data dan ekskresi bahan buangan. Bahan buangan ini seperti urea dan juga sampah nitrogen lainnya yang ada dalam darah, sehingga ketika ginjal tidak dapat berfungsi lagi, sampah yaitu seperti urea dan nitrogen lainnya itu dalam diri kita ini tidak terbuang seluruhnya karena ginjal kita sudah rusak seperti itu. Nah, ketika ginjal tidak berfungsi lagi secara permanen, itu akan berlanjut menjadi gagal ginjal terminal, yang mana itu diawali dengan gagal ginjal kronik. Nah, di sini saya akan membahas tentang gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut ini adalah penurunan fungsi ginjal secara mendadak yang diakibatkan dengan hilangnya kemampuan ginjal untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas tentang asuhan keperawatan yang diberikan kepada seorang pasien yang menderita gagal ginjal akut. Nah, yang pertama itu pengkajian. Dalam pengkajian ini, data yang perlu kita kaji itu dimulai dari BRID. Di BRID ini kita akan mengkaji mulai dari dyspnea, apakah pasien itu dyspnea, tachypnea, peningkatan frekuensi, bagaimana kedalaman pernapasannya, apakah batuknya produktif. Nah, yang kedua itu blood itu kita mengkaji apakah ada hipotensi edema jaringan umum, apakah pasiennya pucat, apakah terdapat keabnormalan tekanan darah. Nah, yang selanjutnya itu brain. Di brain ini kita akan mengkaji apakah pasien itu sakit kepala, apakah ototnya kram atau kejang. Nah, selanjutnya bladder. Dalam bladder ini kita akan mengkaji bagaimana perubahan pola berkemih dari pasien, bagaimana retensi abdomen dari pasien. Nah, yang selanjutnya bowel itu kita mengkaji bagaimana peningkatan berat badan pasien, apakah ada ödem, bagaimana penurunan berat badan pasien, apakah pasiennya mual, muntah, anoreksia atau tidak nafsu makan, apakah pasiennya itu mengalami nyeri ulu hati. Yang terakhir itu bone ini kita akan mengkaji pasien, apakah pasien itu demam, apakah ada peteki, apakah kulitnya kering. Nah, itulah yang perlu kita kaji dari pasien yang menderita gagal ginjal akut. Nah, selanjutnya itu diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil dari seorang pasien sesuai dengan apa yang kita kaji. Nah, kita sesuaikan apa yang kita kaji itu, kita sesuaikan dengan diagnosa yang akan kita angkat. Pada seorang pasien yang gagal ginjal akut, diagnosa keperawatan yang paling sering terjadi itu seperti hipervolemia berhubungan dengan oliguria, defisit nutrisi berhubungan dengan anoreksia atau tidak nafsu makan, keletihan berhubungan dengan penurunan produksi energi metabolik dan anemia, risiko penurunan curah jantung berhubungan dengan kelebihan volume cairan. Ya, yang terakhir itu risiko infeksi berhubungan dengan depresi pertahanan imunologi atau sekunder terhadap uremia. Nah, yang selanjutnya itu saya akan berbagi tentang intervensi keperawatan.
Nah, seperti sebelumnya yang saya katakan itu tentang diagnosa keperawatan. Di dalam diagnosa keperawatan yang telah saya jelaskan itu salah satunya itu ada hipervolemia. Nah, itu diagnosa keperawatannya, sehingga kita dari diagnosa keperawatan itu kita ambil hasil yang kita harapkan, dan dari hasil yang kita harapkan ini kita dapat melakukan tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya supaya hasil yang kita harapkan ini berhasil seperti itu. Nah, diagnosa keperawatannya itu hipervolemia. NOC-nya atau hasil yang diharapkan itu keseimbangan cairan dengan kriteria tekanan darahnya normal, denyut nadinya normal, keseimbangan asupan dan pengeluaran selama 24 jam normal, berat badannya stabil, turgor kulit normal, serum elektrolit normal, urin spesifik, gravitasi normal, dan tidak ada edema. Nah, dari situ, dari hasil yang kita harapkan itu kita melihat tindakan apa yang akan kita lakukan supaya mendapatkan hasil yang kita harapkan tersebut. Nah, tindakan yang kita lakukan itu memonitor cairan elektrolit dengan kriteria elektrolit, memonitoring elektrolit, monitor serum dan elektrolit urin, monitor serum dan osmolitas urin, mengidentifikasi pengobatan alternatif status elektrolit seperti antidiuretik dan antihipertensi, menginstruksikan pasien atau keluarga untuk modifikasi diet yang sesuai. Nah, selanjutnya teman-teman, sekian dan terima kasih yang dapat saya berikan pada hari ini dalam video ini. Terima kasih.